makhluk itu, Yunda? Yang jelas, kita belum pernah mengenal mereka sebelumnya. Tapi kelihatannya orang-orang liar, orang dari hutan atau goa. Kita turun, Yunda? Iya, tapi kita beritahu Bopo Segawon Lanang dulu. Bopo Segawon Lanang? Bopo Segawon Lanang? Iya, Cempaka. Ada apa? Ada apa, Kenanga? Bopo, ada perkelahian di rumah Kisar Dulo Yudo. Mohon lihat, Bopo. Kami akan segera bergabung dengan Bopo. Iya. Bopo akan melihatnya. Kalian segera turun. Ayo turun. Iya, putri-putriku. Ada perkelahian di depan sana. Pengeroyok liar itu kebal pukulan. Lihat saja, satu pun dari mereka yang luka. Begitu jatuh, bangkit dan menyerang lagi. Bopo, kita harus bagaimana? Kita harus masuk dan membantu. Ayo, Bopo. Tunggu. Ada sesuatu yang aneh dalam perkelahian itu. Lihat. Luar biasa. Mereka benar-benar bandel, Sang Prabu. Iya, musuh-musuhnya bisa gila menghadapi mereka. Kisar dulu, bagaimana kita coba dengan senjata? Iya. Ayo. Sekarang kita masuk. Kita pecah belah kekuatan mereka. Baik, Bopo. Ayo. Hentikan perkelahian ini. Kita bisa salah paham dengan Kipayung Sarogo.
Kalian pulang tidak membawa hasil. Iya, Sang Prabu. Naga Wisanala memang bukan untuk kita, Sang Prabu. Ya, sudah tidak apa-apa. Jangan khawatir. Ki Payung Sarogo dan puluhan manusia liar yang tidak bisa luka dan mati. Mereka bersedia membantu kita. Oh iya, ini kenalkan. Ki Payung Sarogo. Ini sahabat saya, Segawan Lanang, dan 3 putri saya. Selamat datang semuanya. Maafkan kami, Ki Payung Sarogo. Kalau tiba-tiba kami langsung ikut-ikutan menyerang. Oh, tidak apa. Dan itu tidak menjadi masalah bagi anak buah saya. Atas nama mereka, terimalah hormat saya kepada Kakang Segawan Lanang dan ketiga putrinya. Terima kasih, Ki Payung Sarogo. Jadi kalian yang bernama Sigara dan Sigarani? Mereka tidak bisa bicara, Hanubawa. Lidah mereka dipotong. Hah? Siapa yang memotong, Guru? Bukankah mereka bisa bicara sebelum ini? Loh, dari mana Sang Prabu bisa tahu? Dari prajurit pelapor yang menyatakan bahwa mereka bernama Sigara dan Sigarani. Benarkah kalian yang bernama Sigara dan Sigarani? Hah? Celaka Kakang. Kamu yang memotong lidahnya. Kalian tidak Buat bisa supaya bicara. mereka tidak bicara. Tetapi kalian bisa memberitahu nama kalian pada prajurit pelapor. Bagaimana caranya? Kakang, dengan tulisan Kakang Prabu. Iya, Kakang. Iya. Kalau begitu, suruh mereka tulis. Ambil alat tulisnya. Sang Prabu, kenapa tidak panggil saja prajurit pelapornya? Iya, sangat tepat, Guru. Panggil prajurit pelapor ke sini. Cepat! Kakang. Iya. Habis riwayat kita, Kakang. Kita harus bela diri. Tujuan kita baik. Tapi Hamba menghadap Yang Mulia. Ada apa Yang Mulia? Jawab pertanyaanku dengan jujur. Dari mana kamu tahu nama kedua penghadap ini? Dari mereka sendiri Yang Mulia, dari mulut mereka. Mereka tidak bisa bicara. Lidah mereka dipotong. Hah? Seperti macam ada macam pertengkaran, Jangan sihir. Tolong tunjukkan padaku apa yang terjadi di Balai Rum Gunung Kelut, Tunjukkan. Kenapa kalian? Kenapa bisa jadi begini? Yang Mulia, saya tidak tahu. Kenapa bisa jadi begini Yang Mulia? Ampuni saya Yang Mulia. Ampuni saya Yang Mulia. Hanucara! Iya, Kakang. Kenapa kalian potong lidah kedua penghadap ini? Diam-diam kalian memperalat mereka untuk kepentingan kalian. Ternyata gagal. Kalian ketakutan, lalu membuang bukti-bukti. begini Kakang. Tujuan kami baik. Kami memang mau memanfaatkan Sigara dan Sigarani Bajak Udara untuk menyerang pusar angin. Menyerang pusar angin. Iya Kakang. Tapi Kakang lihat sendiri. Mereka gagal. Kenapa kalian menyuruh mereka untuk menyerang pusar angin? Hah? Perhitungan kami, pusar angin kosong, Kakang Prabu. Bukankah Singa Maruta, Raja Samuka ikut berburu Naga Wisanala? Rajanya boleh saja pergi. Tapi pusar angin tidak mungkin kosong. Karena Bahadur Penyihir dan Pati Singa Mandala tidak akan pergi. Begini. Anggap saja mereka telah mencatut nama kita untuk merusak nama baik kita, Kakang. Mereka cuma bajak udara. Ya. Semua yang kamu katakan benar juga. Termasuk cara kalian membuang jejak dengan memotong lidahnya.
Tapi semua langkahmu bodoh dan kurang perhitungan. Maafkan kami, Kakang Prabu. Ya. Jawab pertanyaan penting ini. Iya, Kakang Prabu. Ada sesuatu yang mereka bawa dari pusar angin. Ada. Semuanya sudah terbuka. Sudah, berikan surat itu kepada Kakang Prabu. Ayo cepat. Berikan surat itu. Ini Kakang Prabu. Ki Hanubawa Gunung Kelut. Kalau memang Gunung Kelut menantang perang, tantanglah secara jantan. Jangan menyerang dengan kedok bajak udara, yang hasilnya hanya akan memalukan kebesaran nama Gunung Kelut. Siap menghadapimu, sebab kami punya kekuatan Rahwana Raja. Kurang ngajar. Kau ngilani dadaku. Kau menantang aku. Kau bikin aku takut dengan kekuatan Rahwana Rajamu. Hanubawa, Guru, tenang. Tenangkan dirimu, Hanubawa. Tenang. saya ingin tenang, Guru. Tapi saya ditantang oleh singa Maruta itu. Hati saya menggegak. Singa Maruta. Tidak apa-apa, golongan hitam dengan golongan hitam berperang, jangan khawatir yang mulia Singa Maruta, Bahadur akan selalu berada di sampingmu. Maaf, biar bagaimanapun saya harus ke Malapati dulu, Calo, Ini Bahadur datang menjadi tamu terhormatmu. Sambut Bahadur, Terima kasih, Daun. Terima kasih. Apa tadi yang menghantam saya? Kurang ajar. Mau kemana, Tuan Penyembuh? Jadi kamu yang menyerang saya, Itu hanya peringatan agar Tuan balik arah dan tidak melanjutkan perjalanan. punya hak apa? Kamu melarang saya, Yang saya larang niat burukmu ke Malapati. Tolong kembali.
Tidak mungkin. Anak ini cukup pandai. Aku tidak mungkin menandinginya. Eyang Guru. Tidak apa-apa, Pawana. Jangan khawatir. Pergilah ke Malwapati. Katakan pada Prabu Angling Dharma bahwa Bahadur akan ke sana. Pakai kalung ini. Dengan kalung itu, kamu akan lebih dulu sampai dari Bahadur. Ingat, jangan bicara sedikit pun tentang aku, ya? Ya, ayo cepat berangkat. Ayo, Guru, saya pamit. Iya, ibundamu ingin bicara denganmu. Iya, Romo. Pusatkan pikiran dan pendengaranmu ke Megapura. Iya, Romo. Bunda. Kanjeng Ibu. Anglingku semua putraku. Iya, Kanjeng Ibu. Dengar baik-baik putraku. Mungkin sesudah ini kita tak akan pernah bisa ketemu lagi. Kenapa, Ibu? Kenapa Kanjeng Ibu bicara begitu? Sebab setelah ini, ibu akan dikurung di ruang tertutup yang tidak memungkinkan ibu bisa berhubungan dengan siapapun juga. Termasuk kamu, putraku. Iya, Bunda. Romo pernah bicara tentang itu. Tapi, semua itu harus Ibu jalani. Agar Ibu benar-benar mulus menjadi bidadari. Doakan ibu, putraku. Doakan ibu. Putraku, sekarang ibu merasakan cahaya di ruang ini mulai meredup. Ruang ini akan menjadi gelap. Ibu akan terkurung dalam gelap selama 40 hari 40 malam. Ibu tidak akan bisa melihat sinar matahari. Semuanya menjadi gelap. Semuanya menjadi gulita, putraku. Bunda. Bunda. Romo. Suara Bunda makin menghilang, Romo. Makin menghilang. Iya. Memang itulah yang harus terjadi. Ibundamu memang harus terkurung di ruang tertutup dan gelap, yang kedap suara dan kedap dari getaran batin dari siapapun juga. Kalau ibundamu lulus dan berhasil menerangi gelapnya ruang dengan bias cahaya batinnya,
maka ibundamu telah benar-benar menjadi bidadari. Sebab bidadari yang benar bidadari akan menyala dalam gelap dan akan menerangi kegelapan. Nah, turuti permintaan terakhir ibundamu. Berdoalah untuknya. Iya, Romo. Iya. Kanda Prabu. Dinda Sukesi, ada apa? Pasti karena Lai dan Nurwenda. Ada apa buru-buru? Ada utusan dari Begawan Sidik Mulia. Penting sekali mengenai Bahadur. Bahadur, Iya, nama utusannya Pawana. Pawana. Pawana, Bunda? Iya. Iya, iya. Ayo. Gusti Prabu, kalung ini yang membawa saya sampai ke sini. Iya. Iya. Memang kalung ini milik Begawan Sidik Mulia. Saya harus mendahului Bahadur untuk menyampaikan bahwa dia saat ini sedang menuju kemari, Gusti. Bahadur menuju ke sini. Hanya berita ini yang bisa hamba sampaikan, Gusti Prabu. Lagi-lagi Bahadur. Iya. Pasti dia mempunyai maksud tertentu. Dan Nurwenda, Iya, Angin Romo. Kusuma, kemari. Beritahu Senopati Dharmayuda dan yang lainnya agar meningkatkan kewaspadaan. Salah satu dari kalian harus pergi ke Kepatihan. Beritahu Wak Mbatik Madrim tentang berita dari Sang Begawan Sidik Mulia ini. Baik, Romo Prabu. Bunda. Bunda. Pawana, Iya, Gusti Prabu. kamu harus kembali ke Padepokan atau tinggal... Saya harus kembali ke Sang Begawan, Gusti Prabu. Karena Sang Begawan membutuhkan saya. Baik, baiklah. Sampaikan salam hormatku pada beliau. Baik, Gusti. Saya mohon pamit, Gusti Ratu. Saya mohon pamit, Gusti Prabu. Dinda Sukesi. Iya, Kanda. Dinda. Kanda? Iya. Iya. Oh, Kanda mau kembali ke Sanggar Pamelengan. Baik. Kalau begitu, Dinda akan kembali ke kamar bersama para dayang. Ayo. Iya, Dinda. Selamat malam, Kanda. Iya, iya. Dinda Sukesi pasti merajuk. Bagaimana ini? Bagaimana? Akhirnya sampai juga ya. Apa itu? Mari kumpul. Ada sesuatu yang harus kita bicarakan. Sekarang kita harus menyusun rencana. Maaf Gusti Senopati. Saya merasa harus memeriksa sekeliling Maluapati secepatnya. Supaya tidak terjadi penyusupan. Dan saya akan membawa beberapa prajurit. Bagus. Lalu Lokahita bagaimana? Lokahita biar di sini saja. Ya, silakan. Permisi Gusti. Kita. Hati-hati, Wira. Ayo, prajurit. Oh ya, sekarang kita harus membagi tugas masing-masing. Bikin kaget saja Maluapati ya. Supaya gampang masuk ke Patihan. Dan ketemu Raja Gedi. Geger.
siluman atau sihir? Ini sihir. Ini pasti sihir. Iya, ini sihir Bahadur. Ya, kalau begitu kita cari Nyi Jantur. Kita tidak akan bisa menghadapi tanpa sihir Nyi Jantur. Maaf, biar saya saja yang menghubungi Nyi Jantur. Iya, silakan. Nyabrang kali Bengawan. Keong puntet. Dawa sungut. Siapa ini? Aku Lokahita, Nyai. Lokahita. Nyi Jantur ada di mana? Biasa. Aku sedang mengelilingi Malwapati dengan lesung kesayanganku. Siapa tahu ada yang aneh-aneh. Emangnya ada apa, Lokahita? Tolong Nyi Jantur, Malwapati geger. Kami para pendekar menghadapi makhluk-makhluk sihir. Tolong kami Nyi Jantur. Iya. Aku akan ke sana. Ayo lesung, ayo turun cepat. Itu kepatihan. Tapi tidak mungkin saya masuk dengan sosok saya yang asli dan ganteng ini. Harus menyamar. Ya, menyamar. Menjadi apa ya? Jadi gadis cantik ya. Boleh. Boleh juga. Berubah jadi gadis cantik ya. Pasti gadis cantik seperti saya diterima masuk di kepatihan ya. Oh ya, ngaca. Ngaca. Tidak, ya ampun. Tidak. Mana mungkin gadis sponsor seperti saya diterima masuk di kepatihan. Tidak. Bahadur he. Bahadur asli tidak. Bahadur gadis sponsor juga Nehi. Jadi apa ya? Kupu-kupu malam tidak. Masih dicurigai. Malam. Kunang-kunang. Malam-malam bebas kunang-kunang berkeliaran Ya, kunang-kunang. Jadi kunang-kunang. Kunang-kunang. Aku datang padamu, namanya Gandhi. Itu pasti batik Madrim. Tapi kenapa Angling Kusuma dan Danur Wenda di situ,
Bahadur sudah kesini atau mau kesini? Dia mau kesini, Wapati. Romo yang meminta kami untuk menyampaikan berita ini pada Uwa. Ya. Kalau begitu, Uwa harus ke keraton. Uwa harus bicara langsung dengan Dinda Prabu Angin Dharma, Romomu. Bagus, Batik Matrip. Itu yang kutunggu, Pergilah ke Angling Dharma dan biarkan aku bebas bergerak di sini. Baiklah. Kalau begitu, Uwa pamit dulu pada diri kalian, Dewi Kusuma Gedawati. Kalian berdua tetap tinggal di sini. Ingat, tetap waspada. Baik, Uwa. Baik, Wapati. Hei, tunggu dulu. Kemana dia? Masih di kamar itu. Ya. Itu dia. Jadi hati-hati, Dinda. Karena pergi tak akan lama. Taman Jagani tidak diajak. Tidak usah. Romo buru-buru. Kita berangkat sekarang, Romo? Tidak perlu. Kamu tidak usah ikut. Kamu tinggal saja ya. Kenapa? Kenapa dia tidak diajak? Tidak perlu. Nanda, teman ibu. Kalian berdua tenang saja. Ya? Baik, Romo. Romo pergi dulu. Kanda pergi dulu. Ya. Hati-hati. Baik, Romo. Ayo anakku, makanan sudah menunggu. Iya, Bunda. Inilah yang disebut pucuk dicinta ulam tiba, Kurang ajar. Bagaimana kita bisa menghabisi mereka kalau mereka datang tanpa berhenti? Rai Brahmavara, Katiwanda, jaga agar mereka tidak masuk keraton. Kakang mau menghadap Cinta. Iya, Kakang.
harus dilawan dengan sihir. Karena terlambat, Tidak Prabu. Karena tidak tahu kalau ada serangan manusia kelelawar di sini. Iya, tidak apa. Untuk sementara Nyi Jantur bisa mengatasinya. Untuk sementara? Nyi Jantur, Romo? Iya. Sebab saya yakin Bahadur pasti punya sesuatu di balik hiruk-pikuk yang dia buat di sini. Jadi Bahadur sudah datang? Dia sudah ada di sini? Seperti yang dikatakan oleh Pawana? Patih, menurut teriakan yang saya dengar dari asap hitam Bahadur yang saya kurung di tongkat saya ini, penyihir Bahadur tidak ada di sini, tetapi ada di Kepatihan. Kepatihan? Di Kepatihan? Iya, Gusti. Maaf, Gusti. Coba dengar ini. Bahadur di Kepatihan. Dia pasti menyamar. Kepatihan? Iya, Gusti. Tapi saya tidak tahu pasti Bahadur menyamar sebagai apa. Tapi yang jelas... Kunang-kunang. Iya. Saya seperti melihat seekor kunang-kunang... Kunang-kunang? Masuk ke dalam Kepatihan. Kunang-kunang? Kalau begitu, ayo kita pergi ke Kepatihan, Gusti. Ya, baik-baik. Bagaimana, Dinda Prabu? Baik, cepat kembali ke Kepatihan. Silakan. Baik, Dinda. Saya mau pamit. Ayo, Nih. Baik-baik. Mohon pamit, Gusti. Kami juga harus ikut ke Kepatihan, Gusti. Iya, tapi tidak semuanya. Cukup kamu, Ratri Pramudita, dan Tumenggung Prameswara. Baik, Gusti. Silakan. Dan yang lainnya atur agar penjagaan diperketat. Begitu mencium bau sihir, cepat atasi dan cepat laporkan padaku. Baik, Gusti. Ayo, kita bagi tugas. Ayo cepat. Prajurit, kalian lihat Gusti Pati tidak? Gusti Pati tidak ada. Kamu lihat tidak? Ada apa, Gusti? Ada apa? Itu Raden Ramaja Gandhi. Hei, ada apa? Ada apa? Tidak tahu, tidak jelas. Mari, Nyi. Ada apa ini? Tidak jelas, Gusti. Katanya mengenai Raden Ramaja Gandhi. Ada apa dengan dia? Tidak tahu, Gusti. Sudah, ayo, Nyi. Oh, iya. Kenapa dengan Ramaja Gandhi? Kesedak tulang, Kanda. Kesedak tulang. Bagaimana, Ki? Sudah, Gusti. Tulang ayam sudah berhasil saya cabut. Dan sekarang tinggal menghentikan pendarahannya. Oh ya, silakan. Dan minum, Raden. Ayo, minum.
Raden. Biar pendarahannya berhenti. Minumlah. Minum. Ayo, minum. Nanda, Tidak apa-apa, Raden. Terus, minum. Nanda, Nanda kenapa? Nanda, Kenapa bisa sampai begini? Romo, tidak apa-apa Romo. Saya merasa lebih lega. Hanya masih perih dan kaku sedikit. Kerja obat ini memang begitu, Gusti. Terima kasih Ki. Ya, Ki, terima kasih. Maafkan saya tadi. mari. Ki, Gusti, kenapa kok masih bisa tersedak tulang ayam seperti itu? Tidak tahu Nyi. Tulang itu menusuk dan masuk begitu saja. Nanda, kenapa Nanda? Nanda, Gayang, Gayang. Cepat, Gusti, cepat, cepat panggil Bobo. Cepat panggil. mudah-mudahan kamu benar-benar hanya tersedak. Tidak apa. Nanti akan segera sembuh. Maaf, Gusti. Ya, Nyi? Sepertinya kejadian ini ada hubungannya dengan sihir Bahadur. Apa, Nyi? Sihir Bahadur? Iya. Asap hitam. Keluar kalian. Keluar kalian. Keluar. 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 Maaf, Gusti. Saya harus mengurus Bahadur dulu. Iya, Nyi. Keluar kalian semua. Tunjukkan majikanmu. Tidak. Kanda pergi sebentar. Kamu Jikandi, tunggu di sini. Kenapa Bunda? Apa yang terjadi? Tenang, tenang Ramaja Gandhi. Bodoh, bodoh. Kenapa kalian tidak mengakui? Kalian buat penyamaran aku diketahui. Gusti, kunang-kunang itu pasti Bahadur. Dari mana Nyi tahu? Dari bau keringatnya aja, seperti bawang busuk. Bawang busuk?
kalau penyihir itu kadang-kadang suka dengan lawan jenis seperti Tuan. Kurang ajar. Biar aku yang mengurus manusia-manusia asap itu, ya? Itu tidak akan pernah bisa menjadi manusia kelelawar lagi. Tapi Nyi, Bahadurnya kemana? Ya, Bahadurnya kabur. Saya tidak bisa menangkapnya. Iya, tidak apa-apa, Nyai. Yang penting Bahadur sudah melarikan diri. Iya, Gusti. Tapi kita harus tetap menyelidiki apakah kesedaknya Raden Ramajagandhi ada hubungannya dengan Bahadur. Iya, mari kita periksa Ramajagandhi. Iya, ya, Gusti. Tingkatkan penjagaannya. Baik, Gusti Baik, Patih. Gusti. Ayo, Nyi. Iya, baik. Nyi Jantur, Ya, bagaimana? kelihatannya masih tetap ada bau sihir Bahadur di balik kesedak tulang yang dialami Raden Ramajagandhi, Gusti. Penjelasannya bagaimana, Nyi? Itulah, Gusti. Saya belum bisa memberi penjelasan. Kenapa Bahadur datang ke kepatihan ini hanya untuk membuat luka kecil yang tak seberapa itu. Ya memang lukanya sangat menyakitkan. Tapi itu 3 hari saja bisa sembuh, Gusti. Iya kan, Ki? Betul, Nyi. Ya kan? Nyi, Ya. Nyi, lantas bagaimana penjelasannya, Nyi? Itulah yang sulit bagi saya untuk menjelaskannya. Kenapa Bahadur nekat menempuh resiko yang begitu besar hanya untuk urusan tulang ayam? pasti ada sesuatu di balik semua itu. Iya, benar. Tapi apa ya? Tapi apa? Bagaimana, Nyi? Ya, itulah jawaban yang belum bisa saya jelaskan. Mereka memang tahu kalau saya masuk ke kepatihan dan membuat kejutan kecil dengan melukai Raden Ramajagandhi. Tapi mereka tidak tahu sama sekali. Karena luka kecil itu, setetes darah naga Wisanala yang menempel di lidah Ramajagandhi telah menyatu dengan darah aslinya. Iya. Jadi berarti Ramajagandhi bisa kebal dalamnya. Tidak. Setetes darah naga Wisanala hanya mencemari, tidak membuat kebal. Lihat. Setetes darah naga Wisanala dan darah Ramajagandhi ada di botol kecil ini.
Dengan inilah kita akan menguasai Ramajagandhi. Ibarat kata, nila titik-titik belanga susu rusak, Apa Tuan Bahadur? Oh, maksud Tuan Bahadur, karena nila setitik, rusak susu sebelanga. Ya, itu saya punya maksud, Ya. Tapi, bagaimana Tuan Bahadur bisa mendapatkan ini? Tentu saja saya harus masuk ke dia punya mulut, Begitu ceritanya. Ya mulia, untuk sementara darah ini harus saya bekukan dulu. Nanti bila tiba saatnya, kita akan melihat bagaimana darah beku ini akan menjadi alat pengendali yang sangat luar biasa. Mohon sabar ya mulia, mohon sabar. Bagaimana Nyi Ratu? Iya, bagus. Kalian aku angkat sebagai Senopati Agul Juranggrawa. Selamat. Terima kasih Nyi Ratu. Jambrong, Saya Nyi Ratu. istirahatkan mereka dan beri pengarahan. Baik Nyi Ratu. Mari ikut saya. Pati Reksa Jabah, Reksa Jero, Iya, Nyi Ratu. kalian yakin dengan adanya Ulung, Unggul, Unduh, dan Umbul, kita akan mampu bersaing dengan Pusar Angin, Sengkang Baplang, dan Ratu Gendrawani? Kami yakin, Nyi Ratu. Bagus. Kalau begitu, sekarang kita lupakan Naga Wisanala. Dan mulai sekarang, kalian gembleng para prajuritmu untuk menuntaskan cita-cita kita berperang melawan Malwapati. Baik Nyi Ratu. Sengkang Baplang. Sengkang Baplang. Sini, aku mau bicara padamu. Grenda Seba mau bicara padamu. Sayang, seandainya kalian bisa mendapatkan darah naga Wisanala, menghancurkan Malwapati, semudah membalikan telapak tangan. Ya, Sengkang Baplang. Sengkang Baplang. Aku mau bicara padamu. Grenda Seba mau bicara padamu. Yang mulia Grenda Seba, Kamu ketinggalan, Sengkang Baplang. Para petinggi golongan hitam yang lain sudah selangkah lebih maju. ketinggalan Yang mulia. Ya, Kisar Dulo Yudo dengan Prabu Baka dan 3 putrinya mendapat dukungan kekuatan Ki Payung Sarogo. Payung Sarogo
yang punya ratusan prajurit demit yang tersimpan di dalam payungnya. Iya, dan Gendrawani dari Meranggas punya jago-jago baru. Rampak, Rancak, Gapit, dan Gantar. Dan Ratu Pandulu punya 4 senopati baru. Ulung, Unggul, Undu, dan Umbul. Dan Pusar Angin juga. Pusar Angin? Iya, Bahadur dengan sihirnya berhasil masuk ke Patihan dan mencuri darah Ramaja Gandhi yang telah bersatu dengan darah naga Wisanala yang ada dalam lidahnya. Darah itu buat apa, Yang Mulia? Darah Ramaja Gandhi yang kini ada di tangan Bahadur akan menjadi sumber kendali yang dahsyat. Bahadur akan bisa menguasai gejolak darah Ramaja Gandhi. Jadi, Ramaja Gandhi itu bisa diperalat oleh Bahadur? Iya. Bagaimana dengan Gunung Kelut, Yang Mulia? Doakan saja agar Gunung Kelut dan Pusar Angin berperang. Hah? Lantas, Yang Mulia? Karena kecerobohan Gunung Kelut yang menyerang Pusara Angin dengan bajak udara pimpinan Sigra. Kalau dua kekuatan besar berperang dan hancur, maka hanya Sengkang Baplanglah yang paling kuat dari semua yang kuat. Apalagi kalau Ratu Gendrawani dan Ratu Pandulu juga saling berperang, Yang Mulia. Maka saingan kita akan semakin berkurang. Bagus. Kalau memang itu yang kamu inginkan, akan aku pecah belah mereka. Tunggu dan lihat saja hasilnya. Kenapa kesini? Bangun, bangun. Hadapi dia. Tanya, apa maksudnya? Baik, Yang Mulia. Ayo, ikut aku. Baru kali ini ya. Kurang ajar. Ayo, kita serang dia. Terima kasih Yang Mulia Sengkang Baplak. Mereka mengenal saya. Suruh mendekat. Hei, kamu kemari. Terimalah sembah kami, Sang Prabu. Siapa kalian? Saya Cagak, dan ini adik saya Cagar. Aneh. Kalian jelmaan dari Elang atau Elang tadi jelmaan dari kalian? Kami kakak adik yang dikutuk, Sang Prabu. Dikutuk? Iya, kami hanya bisa kembali berubah menjadi manusia kalau kami diterjang oleh raja yang memiliki aji kitiran sewu. Maka kami datang pada Sang Prabu karena memiliki ajian itu. Oh, begitu. Dan itu terkabul, Gusti.
Kami berjanji akan mengabdi sampai mati kepada Sang Prabu yang telah menolong kami. Tapi kalian telah menyerang kedua pengawal setiaku dan melukai para prajurit. Maaf, itu untuk memancing Sang Prabu menggunakan Aji Kitiran Sewu kepada kami. Aku tidak bisa memahami bahasa Langmu yang mungkin berusaha menjelaskan maksud kedatangan kalian ke sini. Iya, Sang Prabu. Baik kalau begitu. Kalian kuterima sebagai prajurit Sawu Pitu. Tapi kalian harus diuji untuk kesetiaan kalian. Ujian apa yang akan diberikan Sang Prabu kepada kami? Jangan bertanya. Itu bukan hak kalian. Tugas kalian hanya melaksanakan perintah. Mengerti? Baik, Sang Prabu. Bagus. Sudahlah, Padmasari. Kalau tugas kita sudah selesai di Malopati, kita akan sama-sama sowan ke Begawan Sidik Mulia. Lalu, kita tanyakan kepada Pawana, kenapa dia tidak sempat menemui kita ketika dia ke sini untuk menyampaikan berita tentang Bahadur. Mungkin ada sesuatu penyebab kenapa Pawana menjadi seperti itu. Maksudmu? Pasti ada hubungannya dengan Sang Begawan. Cuma, tentu saja kita tidak berharap apa yang saya khawatirkan terjadi. Bicara yang jelas, Padma. Karami. Kami juga tidak mengharapkan itu terjadi, Pria Mitra. Apa ini? Yang kita bicarakan itu apa sebenarnya? Mengenai Begawan Sidik Mulia, kan? Saya juga berharap tidak terjadi apa-apa dengan Sang Begawan. Oh, jadi... Itu yang saya khawatirkan. Jangan-jangan Begawan Sidik Mulia terluka atau... Tidak, jangan. Iya, saya juga berharap tidak. Tapi Bahadur itu penyihir licik dan curang. Kita harus ingat itu. Iya, saya setuju dengan pendapat Lokahita. Dan saya punya firasat bahwa Begawan Sidik Mulia terluka. Terluka? Iya, dan salah satu dari kita harus ke sana. Harus menengok bagaimana keadaan Sang Begawan. Kalau perlu biarlah saya yang berangkat. Biar saya saja yang berangkat, Paman Suliwa. Iya, itu bisa saja Jagat Satria. Tapi sebaiknya... Begini. Lebih baik kita minta pendapat dari Gusti Prabu. Iya. Sebab semua hal harus seizin beliau. Bagaimana? Iya. Ayo, silakan. Jagat, sebaiknya kamu di sini saja ya. Baik, Ibu. Tapi kenapa harus Jagat Satria sendiri yang berangkat? Padahal, Pria Mitra dan Padmasari yang lebih berkepentingan langsung pada Pawana tidak ikut berangkat. Tapi kami kan masih harus di Malopati, Gusti Prabu. Betul, Gusti Prabu. Lebih baik kalian ikut juga untuk mengetahui keadaan Sang Begawan dan keadaan Pawana putramu itu sangat penting. Terima kasih, Gusti Prabu. Iya. Suliwa. Iya, Gusti Prabu. Kalau Begawan Sidik Mulia membutuhkan pengobatanmu, kamu juga bisa ikut berangkat. Bagaimana? Iya, Gusti Prabu. Terima kasih. Sudawirat, Lokahita, kalian? Gusti, sebaiknya kami tetap di Malwapati. Baiklah. Kalau begitu, kalian bertiga yang berangkat. Mohon restu, Gusti Prabu. Baik. Mohon restu, Gusti. Restuku bersama kalian. Berangkat. Terima kasih. Kandapati. Iya, Dinda. Bagaimana dengan Nanda Ramajagandhi? Berkat restu Dinda Prabu sudah sembuh. Tapi maaf, di pasawanan ini dia masih belum bisa menghadap. Tidak ada hal-hal lain
dengan akibat lukanya? Tidak ada, Dinda Prabu. Yang mungkin karena sihir Bahadur? Belum tahu pasti. Mudah-mudahan saja tidak. Ya. Gusti Prabu! Mohon ampun, Gusti Prabu. Hamba menghadap. Iya, ada apa? Utusan dari Megapura ingin menghadap, Gusti. Utusan Megapura? Kenapa tidak disuruh masuk? Mereka menunggu di luar, Gusti. Mereka? 3 orang wanita dan 2 orang pria. Ini meragukan. Biasanya Megapura mengutus Nyi Ungu atau cukup dengan bisikan suara. Iya, Dinda Prabu benar. Tapi tindakan apa yang harus kita lakukan? Kita terima saja. Siapkan tameng Halimun, agar mereka tidak bisa menyentuh siapapun juga. Kalau di sebuah kesempatan mereka akan berbuat jahat. Baik, Dinda. Prajurit, suruh mereka masuk. Baik, Gusti. Para penyusup, silakan meninggalkan pasawanan ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, Gusti. Silakan. Halimun. Tameng Halimun. Tameng Halimun. Tameng